Baik, saat ini kita menghubungi Pak Endang. Pak Endang ini adalah perawat pemulasaran jenazah di RSPI Sulianti Saroso. Jadi sebenarnya gimana sih jenazah ini diapakan? Karena setahu saya juga bahwa ketika seorang meninggal masih bisa menularkan virusnya. Iya, makanya ada berita yang berkembang, ada yang boleh dimandiin, ada yang nggak boleh dimandiin. Nah, benernya kayak gimana? Itu dia makanya. Baik, Pak Endang, apa kabar Pak? Baik, Bang. Oke, baik. Pak, langsung saja, apakah jenazah COVID-19 ini boleh dimandikan di sana? Kalau di kami untuk COVID-19 itu memang harus dimandikan, Bang. Harus dimandikan? Ya, betul, Bang. Artinya ketika Anda memandikan jenazah ini, Anda menggunakan APD? Kami memang standar untuk dari WHO harus melakukan dengan standarnya APD harus lengkap. Oke, APD harus lengkap artinya bahwa jenazah yang sudah meninggal pun, atau maaf, manusia yang sudah meninggal karena COVID itu masih bisa menularkan ya Pak ya? Kalau untuk menularkan memang masih, Bang. Cuma kan kita ya harus waspada lah. Harus waspada, oke. Artinya di sini beda mengurus jenazah orang yang meninggal karena penyakit lain dan jenazah yang meninggal karena COVID-19, cara ngurusnya beda ya Pak ya? Beda, Bang. Cara mengurusnya beda. Oke, apa perbedaannya apa boleh tahu Pak? Kalau perbedaannya, kalau yang COVID kita harus berpakaian secara lengkap dengan APD-nya. Oke, itu saja ya perbedaannya artinya ya? Iya. Baik. Bapak punya informasi tidak jenazah ini bagaimana? Apakah mereka boleh ketemu dengan, apakah keluarganya boleh ketemu dengan jenazah? Kalau untuk keluarga tidak boleh untuk ketemu dengan jenazah. Tidak boleh ya Pak ya? Kalau tidak boleh. Kalau sampai diketemukan itu berarti memperluas penularan. Oke, tapi kan pasti Pak ada keluarga yang memaksa bertemu kan, karena biar bagaimanapun kan itu ya hak mereka juga ya sebenarnya. Pasti ya. pengen, itu kan Pasti pertemuan pingin, terakhir. Ya betul. Ya, kalau memang jenazah itu memang semuanya ada hak-haknya jenazah. Nah, keluarga pun juga ada haknya. Tetapi karena kita udah di sini prosedur dari Sulianti Saroso, jadi kita ya harus dipaparkan untuk ketertibannya itu dari pihak keluarga. Oke, tapi ada nggak Pak yang ngotot gitu Pak? Kalau yang untuk ngotot ya ada, cuma kan ya gimana ya, kita kan namanya di pemulasaran jenazah itu tidak bisa yang namanya orang ngotot, kita harus kepancing emosi, jadi kita harus meredakan kalau bisa. Iya. Iya, betul. Berarti walaupun gini Pak, misalnya keluarga itu pengen ketemu dijarakin aja atau cuma lihat dari kaca aja, itu benar-benar nggak bisa dilakuin sama sekali Pak? Benar-benar tidak bisa. Walaupun berjarak misalnya tidak 1 meter, boleh. 2 meter. Soalnya jaraknya itu kita pun tempat isolasi pemulasaran jenazah itu berbeda sama yang pemulasaran jenazah yang biasa. Memang kita benar-benar tertutup. Oke, Pak. dan saya rasa juga nggak bisa ya, mungkin mereka minta APD karena APD-nya akan menghabiskan APD yang digunakan tenaga medis kali Pak ya? Betul ya, Ya. keluarga nggak bisa menggunakan itu. Betul, Pak. Oke. Nah, Bapak sendiri apakah sampai ke pemakaman atau hanya bertugas di rumah sakit saja Pak? kalau saya hanya bertugas di pemulasaran jenazah saja. Kalau kita memang sudah merapikan untuk jenazah, baru kita paling tinggal hubungi dinas. Oke, Anda Dinas sendiri, kepemakaman. Anda sendiri merasa takut tidak ketika atau hati-hati tidak ketika Anda harus memandikan orang dengan jenazah COVID-19? Kalau untuk rasa takut, memang semua orang ada ya Bang ya. Ya. Cuma kan namanya kita sudah menjalani tugas, ya kita mau nggak mau, yang penting kita berpakaian APD-nya itu kita harus benar-benar diperhatikan dengan APD-nya itu komplit. Oke, baik. Ada berapa orang Pak di sana Pak yang bekerja di jenazah? Pemulasaran ya? Kalau untuk pemulasaran
Kalau untuk pemulasaran jenazah, kita tugas semuanya yang untuk di lapangan 5 orang. Tapi itu kan nggak mungkin semuanya diterjunkan. Kali hanya tiga atau 2 orang gitu, kali jaga. Oke, baik. Saya nggak tahu Bapak tahu apa tidak, tapi apakah ada pemakaman khusus jenazah COVID-19? Oh, kalau untuk pemakaman khusus itu memang dari Sudin Pemda Pemakaman itu sudah menyiapkan yang satu di Tegal Alur, yang satunya lagi di Pondok Rangon. Oke, artinya mereka memang tempat itu memang disediakan untuk jenazah-jenazah COVID-19, Pak ya? Betul, Bang. Oke. Bapak sendiri masih pulang ke rumah, Pak, tiap hari atau tidur di rumah sakit, Pak? Kalau untuk sekarang ini kami pulang memang pulang biasanya sih 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Karena COVID ini ya? Enggak, memang kita udah terbiasa begitu. Oh, memang sudah. Tambah lagi kalau memang ada COVID ya sudah terbiasa. Oh, memang sudah terbiasa. Memang keluarga di mana, Pak? Rumahnya, Iya. Pak? Jauh dari Jakarta? Keluarga saya di Cikampek semua. Oke, Keluarga di baik. Cikampek, Cikampek, makanya Jawa jarang Barat. pulang ya, Pak. Makanya jarang pulang gitu, Iya. Pak, ya. Tapi keluarga khawatir nggak, Pak? Iya. Sekarang dengan adanya COVID-19 kan harusnya mereka lebih khawatir lagi. Kalau untuk keluarga memang dibilang khawatir, tapi dia tetap ngasih support untuk seorang suami, karena suami itu tugasnya memang ya harus mengurus untuk orang banyak. Baik. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ingat Anda adalah pahlawan-pahlawan COVID-19 garda depan. Tetap bekerja, tetap bertugas, dan mudah-mudahan sehat selalu. Titip salam dengan keluarga dan teman-teman yang ada di sana, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Bang. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bang. Baik. Ya. Aduh, Wow. wah itu pekerja-pekerja yang luar biasa ya Mas, berhubungan Iya. langsung dengan para pasien, suspek, ODP, PDP. Saya dengar juga tadi baru aja ada kabar dari Dr. Tirta, katanya kalau tidak salah Bapak Jokowi sudah menganggarkan 10 triliun untuk masyarakat. Kalau nggak salah ya, nanti kita cek lagi untuk masyarakat supaya masyarakat misalnya dalam keadaan seperti ini masih bisa terjamin hidupnya. Oh iya, karena itu yang dikhawatirkan juga banyak orang yang misalnya nggak bisa bekerja sedangkan dia tulang punggung. Betul. Gimana nasib keluarganya, gimana dia makan di rumah, Betul hal-hal sekali. kayak gitu. Betul sekali, dan Anda yang ada di rumah apabila Anda sedang menonton ini, kami berharap sekali supaya masyarakat tetap di rumah saja. Karena apa? Karena untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Gini, ini saya nggak bercanda ya, saya nggak bercanda, nggak lagi nakut-nakutin. Tapi imun tubuh manusia itu terhadap sebuah virus, sepengetahuan saya, itu baru bisa terjadi sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Iya, apabila yang terkena banyak sekali. Oke. Vaksin itu baru bisa disebar setelah 18 bulan. Itu yang tercepat. Iya. Artinya ini nggak akan selesai minggu depan. Artinya cara terbaik adalah memutus rantai penyebaran. Karena semakin cepat diputus rantainya, semakin cepat mereka berhenti. Penyakit ini semakin cepat berhenti. Iya. Dan jangan lupa juga untuk cuci tangan, ya kan? Terus juga jaga-jaga kebersihan juga. Hindari keramaian yang pasti. Hindari keramaian. Bukan social distancing, tapi physical distancing. Anda tetap bisa bercanda, ada video call, ada WhatsApp, ada semuanya. Tapi hindari kerumunan dan jangan dianggap main-main lah. Jangan bodoh lah, maksudnya wah malah liburan, malah jalan-jalan, ketemu orang dan sebagainya. Walaupun mungkin dulu awal-awal kita kira oh ini bisa sembuh, tapi lihat juga banyak yang tidak bisa diselamatkan karena hal ini. Ya. Jadi memang kita harus menganggap hal ini benar-benar serius, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga dan semua orang yang ada di dunia. Betul. Dan salah satu obat yang paling mujarab adalah istirahat. Istirahat yang cukup. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga secukupnya. Di rumah ya. Di rumah aja. Oke, baik.
saya yakin sekali bahwa maaf ini kayaknya salah ya. Iya, ada yang salah. Tapi ini udah ada teman-teman kita yang ada di teman-teman depan di sini. Nonton terus Hitam Putih tapi tetap di rumah ya. Tapi tetap di rumah ya. Kamu di rumah aja, I love you. Biar kami yang kerja, Hitam Putih tetap tayang. Untuk kalian yang ada di rumah, untuk para kameramen, wartawan, dan anak media yang tetap masih bertugas, tetap semangat. Jangan bosan di rumah, karena kita akan selalu berusaha yang terbaik untuk kalian. Kami akan tetap siaran, tapi kalian harus tetap di rumah. Kamu jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Indonesia bisa. Iya, dan kami pastikan tayangannya tetap seru. Kalian tetap di rumah, please tetap di rumah. Indonesia bisa. Much love for all medical officer. Semoga usaha kami tidak bikin kamu bosan. Tetap di rumah, Indonesia bisa. Indonesia bisa. Ini adalah masalah pandemi yang akan dilalui pastinya. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Tapi saya yakin bahwa kita tidak berdoa untuk Indonesia saja, kita berdoa untuk dunia saat ini. Dan anggap ini saja ini adalah reset button. Yes. Ya, mungkin kita harus belajar lagi bagaimana tentang kehidupan. Mungkin nanti setelah semua pandemi ini berhasil, kita kalahkan, kita belajar bagaimana menghargai alam lagi. Kita belajar bagaimana nggak buang sampah sembarangan. Kita belajar bagaimana tidak menyiksa hewan. Kita belajar bagaimana kita menyayangi hewan, melindungi mereka supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ini adalah reset button. Dan saya yakin we can fight back. Saya dari Komisi Evan Nigasani, inilah Hitam Putih.